kesempatan kita nge-review mobil ini. Dan mobil ini adalah Mercedes-Benz GLE 350. Nah, saya akan review sedikit karena mobil ini sangat unik dari bentuknya, dan saya mau review mobil ini, dan saya sebagai pengguna mobil, emak-emak pengguna mobil Mercy, karena saya bukan pakar mobil atau bukan ahli mobil, jadi saya akan review fasilitas-fasilitas yang kira-kira membuat kita merasa safety di jalan. Oke, selamat menonton ya. Nah, sekarang kita coba kunci pintunya. 3 kali ada lampu depannya nyala ya. Kalau buka lagi, pencet sekali. Oke. Dan kalau malam di sininya lampunya biru. Kalau udah mulai agak gelap, di sininya ada biru. Nah, dan di pintu ini kalau malam dia keluar logo Mercy dari sini. Kalau malam hari. Dan ini kamera samping juga. Oh, berarti mobil ini kameranya ada 4 ya. 5, sorry. Ada 5 kameranya. Satu lagi ada di sini. Kamera satu lagi, jadi ada 5 kamera. Dan ini kamera depannya pas di bawah logo Mercy-nya. Cool. Nah, kuncinya seperti ini, keyless, terus ada fungsi-fungsinya untuk buka bagasi, buka pintu, dan tutup pintu seperti biasanya. Keren banget kan? Untuk buka pintunya kita tinggal pencet aja sekali, nggak bisa, dan kayaknya harus pencet dan tahan. Nah, udah kebuka, sekarang kita tutup lagi. Tutup. Oh, berarti sama, harus pencet dan tahan. Oh, sorry, tutup ternyata nggak bisa. Ini cuman fungsinya untuk buka aja. Berarti tutupnya itu harus manual. Seperti itu. Fungsi yang lain untuk buka pintu juga ada di sini. Ada di sini. Kita cukup tarik sekali langsung kebuka. Dan tutup nggak bisa ternyata. Kalau tutup harus ditahan. Oops. Berarti kalau mau ditutup, ditutup kita harus nyalain, terus baru fungsi ininya. Jadi kalau dalam keadaan mesin mati nggak akan bisa nutup. Kalau buka mesin mati juga nggak apa-apa. Kalau nutup harus mesinnya dinyalain. Tuh, pencet sekali langsung nutup. Tutup harus ditahan baru bisa nutup. Ya, seperti itu. Oke guys,
kita akan review di interiornya. Interiornya di sini punya, di mobil ini ada memory seat sampai 3 orang. Nah, dan untuk windownya kita bisa sama seperti mobil lain, kita bisa buka tutup dari tempat kita sendiri, ataupun kita nyalakan ini berfungsi untuk jadi yang orang-orang di belakang, terutama yang punya anak, nggak buka pintu jendela sembarangan gitu. Nah, dan di sini untuk spionnya, kaca spionnya itu bisa dilipat secara manual dan bisa juga disetting otomatis. Dan tipe mobil ini kebetulan mobilnya matic, jadi hanya ada 2 pedal. Dan yang menariknya, interiornya itu sangat elegan, oh ya, dan untuk mundurin kursi mobil depan, untuk mundurin kursi ini pencetannya ada di sini, ada di pintu. Jadi kita bisa pencet ini, jadi pencetannya di pintu, nggak ada di kursinya. Begitupun untuk bagian sandarannya di sini, dan ini untuk kepalanya. Nah, dan di sini ini sama seperti mobil-mobil pada umumnya, cuma di sini bedanya kita ada bisa untuk atur kecepatan. Jadi misalnya di sini kan banyak batasan kecepatan. Kecepatannya ada yang 50, ada yang 30. Ini kita bisa naikin dan dia otomatis jalan sendiri disesuai dengan rambu-rambu yang ada, misalnya 30. Terus kita naikin ini ke atas, otomatis dia jalan 30. Bagus kan? Nah, kalau 50 kita naikin aja 50. Jadi kita nggak perlu ngegas lagi, dia yang ngegas sendiri sampai maksimal kecepatan yang diizinkan. Nah, di sini juga ada pemanas setir. Ini pemanas setir, jadi kalau di musim dingin ini bermanfaat banget, karena biasanya kalau musim dingin itu pas baru masuk ke mobil, setirnya karena kulit jadi dingin banget. Nah, kalau nyalain ini mungkin sekitar 1 menit udah hangat, jadi kita nggak kedinginan lagi. Nah, ini posisinya mobil belum dinyalain ya. Nah, kalau untuk Mercedes-Benz rata-rata itu untuk untuk pindahin maju mundurnya persneling ya, itu kalau di Jerman kan kita setir kiri, jadi itu ada di sebelah kanan. Jadi D ini untuk maju, N ini netral. Biasanya N ini kita gunakan kalau saya sih banyak gunakan N ini untuk cuci mobil yang pakai mesin itu kan otomatis ya jalannya, tapi nggak boleh di rem juga atau di P, jadi harus di N, jadi ban mobilnya tetap muter gitu. Nah, R ini untuk mundur dan P ini untuk parkir. Ada apa lagi ya? Nah, ini audionya, dan di dashboardnya seperti ini. Nah, ini juga pemanas kursi. Kalau musim dingin perlu banget ini pemanas kursi depan aja, kiri dan kanan. Dan ini untuk parking sensor. Boleh juga kita matiin kalau nggak pakai. Oh ya, dan tadi seperti di video awal, parking sensor itu kita punya 5 untuk di belakang, 5 titik. Jadi lumayan aman. Nah, ini kalau kita jalanan licin, nah ini udah tahu kan ya biasa apa. Nah, ini untuk panasin udara. Di sini pemanas itu sangat penting dibandingkan AC, karena mungkin sekitar 7 bulan kita udaranya dingin. Yang benar-benar panas itu sekitar mungkin hanya 2 sampai 3 bulan aja. Nah, ini sama kayak mobil-mobil pada umumnya. Dan di sini kita punya seperti ini. Nah, ini ada tutupnya. Kalau nggak dipakai, ada 2 tempat minum, ada tempat rokok kalau yang ngerokok. Tapi saya biasanya sih handphone.
taruh handphone. Nah ini ada untuk misalnya yang ngerokok, tapi nggak juga sih, ini biasanya untuk charger atau misalnya ada yang pakai kamera dashboard bisa colok di sini. Tapi saya biasanya ini untuk colokin pemanas makanan. Jadi sambil jalan makan tuh dipanasin. Ada tempat gelas 2 dan bisa ditutup kalau nggak dipakai. Jadi di sini bisa taruh tas, handphone juga. Ini juga ada lacinya. Nah ini ada mouse-nya. Ini di sini fungsinya mouse. Terus ada 4 tipe. Apa ya ini namanya? Pokoknya 4 tipe untuk mobil mau kayak gimana gitu. Ada yang sport, ada yang individual, ada yang comfort, ada yang untuk kalau lagi salju. Nah saya biasanya pakainya yang comfort aja. Nah kemarin yang lagi salju lagi banyak banget, akhirnya saya pakai ini mungkin sekali dalam setahun. Nah itu aja yang saya tahu. Nah ini juga yang saya tahu nih untuk kalau misalnya kita mau parkir atau jalan di turunan, dan dia nanti akan ngerem sendiri gitu. Ya ada apa? Nah di sini ada lacinya 2 atas bawah, dan pintu kanan juga sama. Pintu kanan juga ada fungsi untuk buka pintu mobil. Yang ini buka tutup pintu mobil. Jadi orang sebelah kanan juga bisa buka pintu gitu. Nah terus ada memory seat juga untuk yang sebelah kanan. Misalnya ada bapaknya, ibunya, anaknya, kan beda-beda posisi duduknya. Jadi pada diroba-roba, di save aja ke memorinya. Dan ini semua letaknya itu di pintu, nggak ada yang di jok kursi gitu. Nah dan ini juga ada, ini bisa disetting naik turunnya. Kalau di sini aturannya katanya harus di telinga kita atasnya ini. Tapi kan ya susah juga ya, ini kan tinggi banget dan kita orang Asia pendek-pendek banget. Jadi nggak bisa. Nah kursi belakangnya ada 3, dan di sini juga ada untuk car seat. Kalau yang sudah punya anak, ini ada untuk isofixnya di 2 kursi. Jadi bisa untuk 2 anak yang misalnya kembar, atau 1 tapi bisa pindah-pindah, kadang di kanan kadang di kiri gitu. Dan untuk lacinya ini bentuknya belakangnya seperti ini aja, kayak jala, kanan kiri sama. Dan ada lampunya, ada gantungan pakaiannya juga. Dan ini kanan kiri ada. Dan sama ya, headrestnya semua bisa dinaikin turunin. Nah sekarang kita coba nyalain ya. Kuncinya seperti ini, keyless. Yang penting ada dalam mobil ini kita bisa nyalain. Ini start engine-nya, start button-nya. Untuk mobil matic semua sama ya, harus injak rem dulu. Baru nyalain. Pencet maksudnya. Pencet dan nyala. Nah ini radionya. Nah dan untuk fasilitas yang ada di dalam mobil itu di sini ada head up display. Nah kita punya head up display ini kacanya untuk mantulin yang dari sini. Jadi kalau kita jalan, kelihatan nggak? Nah ada tuh 50,
ada ininya juga di dalam sana. Aduh, sorry. Tuh ada bulatan merah, itu maksudnya rambu-rambu lalu lintasnya yang ada. Nah yang satu hitung, dan satu lagi sebelahnya itu arah jalan. Ada yang setting juga untuk ekonya, ekosistemnya, tapi saya sih kebanyakan sebelah kirinya itu navigation, GPS kalau kata orang Indo. Nah head up display ini kita bisa setting naik turuninnya pakai tambah kurang ini. Misalnya kita turunin, kita harus pakai, dan harus di menu head up display ya, karena kalau dipindahin ke tempat lain kayak kilometer atau navigation atau radio, itu nggak akan fungsi naik turunnya ini. Jadi harus benar-benar di head up display, dan ini menunya paling pertama. Nah head up display misalnya kita turunin tuh kan ke bawah, jadi sesuai tinggi kita aja. Nah ini ke atasin, saya biasanya segini aja, pas dengan tinggi kursi, tinggi joknya, dan tinggi navinya. Nah ini kan head up display, terus kita pindahin ada udah berapa lah banyak perjalanan kita. Mobil ini udah 37.000. Terus hari ini 7 derajat, ini jamnya, jam sekarang jam 11. Terus ini bisa dinolin kalau yang atas. Jadi misalnya kita kalau lagi mau ngitung bensin, berapa sih bensin kita yang habis di perjalanan ini, nah itu kita nolin aja dari pas selesai isi bensin, nanti bisa ngitung. Terus ini ada navinya, navigationnya, ini ada radionya juga, kita bisa setting dari sini juga nih, naik turun pilihnya dari sini nih kan. Jadi kalau kita nyetir sendiri kita nggak ribet ke sebelah kanan, di setir aja, jadi tetap fokus nyetirnya. Nah kalau misalnya kita pilihnya ini atau ke bawahin lagi deh, nih misalnya kita pilih yang ini, nah lupa pencet oke. Nah kalau dalam posisi mati kita cuma bisa maju mundurin kursi aja kayaknya. Kalau pas nyalain udah bisa fungsi normal semuanya. Nah kita lanjut ya, ini radio, terus ini telepon, jadi bisa yang mau konekin bluetoothnya ke telepon, jadi pas nyetir langsung jawab, bisa juga. Nah ini ada asisten grafik, jadi ini bisa kita pilih mau yang gimana gitu ininya. Dan biasanya kalau yang udah kayak gitu mending ke bengkel aja, karena saya sendiri juga nggak ngerti. Nah paling saya sering lihat di sini aja, nih ada servis. Nah biasanya kalau ada laporan suruh servis, ini ada satu pemberitahuan, biasanya satu, kalau ini nggak ada. Nah ini AdBlue ini yang untuk yang biru itu, yang sebelahnya bensin. Nah ini, nah sekarang kalau posisi sekarang mobil ini masih ada AdBlue-nya, itu masih bisa dipakai sampai 1900 kilo. Tapi sebaiknya sih penuhin aja, jadi agak lama gitu nambahnya. Nah kalau untuk isi AdBlue-nya itu unik banget, harus diklik terus. Nanti saya tunjukin ya di video yang lainnya cara isi AdBlue. Nah ini kalau kita mau tahu tekanan tekanan angin. Oh ini karena belum jalan, dia belum bisa keluar. Coba saya majuin sedikit ya, kita pindahin gede, majuin. Oh nggak mau, ya kan mobilnya canggih, karena masih ada pintu kebuka.
otomatis dia parkir dan suruh tutup pintu, dan kita harus tarik parkirnya di sini nih, ke atasin. Nah udah gasnya, remnya berasa naik, nah kita bisa majuin. Nah itu kan amannya. Nah coba kita tes Reifendrucknya. Reifendruck itu bahasa Jerman, artinya bahasa Indonesia tekanan angin. Tekanan angin, masih belum juga. Oh, sorry. Coba kita oke. Oh, yang susah harus dipakai jalan dulu mungkin. Ya, saya juga nggak ngerti. Nah, ini saya harus servis, udah lewat 71 hari. Itu yang maksudnya ininya, servisnya. Nah, kalau mau setting ulang nolin ininya, angka yang di atasnya ini ya 1700, tinggal balikin ke menu Reise, ini maksudnya perjalanan, terus pencet OK. Pencet OK yang ada di setir ini. Nah, nanti keluar angkanya. Apa mau di setting ulang, terus ke bawahin jadi ya, terus pencet OK lagi. Nah, 0 kan. Setelah udah 0, kita bisa yang paling penting sih kalau ada yang mau ngitungin bensin berapa jauh gitu, atau berapa jauh sih perjalanan kita ini dari sini sampai sana gitu ya. Nah, kita lanjut ke menu setelahnya itu. Ini telepon udah, ini udah. Nah, ini ada taksi, ada kombi instrumen, ada lift itu lampunya. Nah, ini sih biasanya udah dari sananya ya. Nah, ini saya pakai ban untuk winter. Ini 200, batas kecepatannya itu 240 km. Ini pemanasnya, ini mending jangan diutak-atik deh, karena kita kan nggak tahu ya. Kalau mau yang penting-penting aja, ini biasanya harus orang bengkel. Nah, ini udah 0. Nah, sekarang kita pindah ke sini. Di sini yang utama pengaturannya itu di sini. Ini navigationnya seperti ini. Ini udah install langsung dari sananya seperti ini. Dan untuk pindah-pindahin menunya pakai ini, mouse ini dan ini. Bisa juga untuk touchscreen-nya. Nih, touchscreen-nya. Terus dipindahnya pakai touchscreen gitu. Tinggal pilih di mana mau pergi. Nah, paling itu aja yang di depan sini. Radio, Farshock itu nggak perlu sih. Yang penting kita kalau jalan itu udah tahu gitu. Ya, pakai navinya gimana, terus mau lihat kayak tekanan ban, bensin, apalagi ya, ganti oli dan lain-lainnya, itu aja sih ya. Nah, sekarang kita pindah ke baris kedua. Oh ya, ini juga kan dalam posisi nyala, gasnya nyala. Dan biasanya kalau di sini mereka karena go green-nya ini banget, penyelamat lingkungannya kuat banget. Jadi mereka nggak mau ada mobil yang nyala. Lain ke posisi standby, seperti ini caranya. Jadi elektriknya tetap nyala, tapi mesinnya udah mati gitu. Jadi nggak ngeluarin asap lagi atau bau knalpot lagi, bau mesin. Nah, matiin aja, jangan injek apa-apa. Matiin aja, pencet sekali. Nah, itu udah mati mesinnya, tapi masih menyala elektriknya. Nah, dan ini ada yang menarik lagi di sini, yaitu kita di sini punya panoramic roof. Ini pencetannya dan bukanya, kita dorong sekali.
seperti ini untuk yang bagian dalamnya, dan atasnya lagi kita dorong lagi sekali lagi. Nah ini panoramiknya, roofnya. Coba bisa mundurin, tambah mundur. Oke, terus ini bisa mundurin lagi nggak? Oh udah nggak bisa, jadi cuman mentoknya seperti ini aja. Panoramiknya lumayan besar, mungkin ukurannya 80 kali 1 meter, lumayan bisa ngelihat keluar. Dan seru banget kalau di musim panas kita bisa buka ini, karena kan udaranya lagi panas banget. Nah, dan untuk tutupnya lagi tinggal pencet sebaliknya. Oh enggak, ditarik ke bawah. Ditarik ke bawah gini, tutup. Oke. Dan tarik kedua kali lagi. Oh, itu agak cetek-cetek gitu. Agak 2 kali ceklekannya. Itu langsung bagian dalamnya. Wow, keren kan? Nah itu guys, review kita untuk bagian interiornya. Dari tampilan setirnya, keren kan? Tampilan setirnya elegan. Cuman ini sayangnya, oh ya ada yang kurang ya. Biasanya mobil ada yang ambient lighting, tapi di sini kayaknya nggak punya deh. Di sini cuman ada untuk baca aja kanan kiri dan lampu belakang, hanya itu aja. Ini apa ya? Oh ini juga untuk nyalain dua-duanya. Ini matiin. Oh ya, ini kalau mobilnya kebuka langsung nyala. Kalau kita ini berarti walaupun mobil kebuka pintunya dia nggak akan nyala. Jadi kita di sini aja. Itu fungsinya. Dan ini mobil ada pencetan SOS-nya loh. Nih, kalau lagi mau ada emergency kita bisa pencet ini. Keren kan? Nah, itu guys, review untuk bagian depan. Sekarang kita keluar ke belakang ya. Kita lihat ke belakang. Nah, untuk di belakang spesialnya itu ada Isofix-nya. Jadi untuk yang punya baby, seperti yang udah jelasin tadi, bisa pakai di sini car seat-nya. Dan di belakang nggak ada yang spesial, cuman ada lampu aja dan gantungan baju kanan dan kiri. Seperti ini guys, kanan kiri. Oh ya, untuk di sini juga ada Kinder Sicherheit-nya untuk keamanan anak-anak, jadi nggak buka pintu. Jadi walaupun dibuka ininya, tapi nggak akan kebuka pintunya. Ini untuk keamanan aja, keamanan untuk yang punya anak kecil. Jadi keamanan itu kanan kiri ada ya. Ini kan, ini yang di kirinya kalau dinaikin itu untuk keamanan, kalau diturunin enggak. Dan di belakang hanya biasa seperti ini, panelnya seperti ini, dan ini pegangannya leather seperti biasa. Nah, dan yang uniknya untuk belakangnya ini nggak ada pegangan untuk buka pintu. Buka pintunya itu ada di bawah sini. Nih, kita tekan. Buka, dan ada power back door juga, dan bisa stopin, kalau ditekan lagi dia lanjut nutup. Oke.
Dan untuk kamera mundurnya itu ada di sini guys. Jadi kalau kita masukin R itu akan buka secara otomatis. Kita coba ya. Kita coba gigi mundurnya. Nah ini dalam keadaan standby tapi mesinnya nggak nyala, tapi elektrik udah nyala semua. Nah sekarang harus mati, nah pencet lagi, nah baru mati bener semua. Oke, demikianlah. Oke, keren banget kan guys mobilnya. Kita coba lagi untuk beberapa fitur kameranya ya, kamera parkirnya. Nah untuk fitur kameranya ini sangat spesial karena 360 derajat. Jadi kita bisa lihat sekeliling mobil. Nah, untuk misalnya untuk kamera belakangnya, kamera mundur. Kan? Kita bisa lihat jalan yang di belakang kita. Terus ini sekeliling mobil ini kita bisa kelihatan juga. Ini untuk mundur. Dan kalau setirnya gerak, ini juga ikut gerak, berarti mobil kita akan ke sini gitu. Kalau kita maju juga akan kelihatan juga di depan, karena di depan kan ada kamera juga. Jadi misalnya kita setirnya ke kanan, nah dia juga akan ke kanan garisnya. Jadi kita bisa tahu gitu arah mobilnya bener nggak. Kalau kita ke kiriin lagi, nah dia ke kiri lagi setirnya. Nah kalau kita lurusin, nah akan balik lagi lurus. Kalau ke belakang lagi seperti ini. Dan ada garis merah ini artinya batas terakhir kita mundurnya. Jadi kalau udah sampai sini mendingan stop, karena itu tandanya bentar lagi nabrak. Oh ini udah ditulis nih 180 derajat, ternyata bisa kelihatan 180 derajat. Jadi kalau ada yang mau nyebrang, ada yang mau lewat dari kanan atau dari kiri, kita udah bisa kelihatan dari sini. Nah seperti itu guys, keren kan? Terima kasih guys sudah ngikuti review hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi referensi ya buat kalian semua yang lagi bingung cari mobil. Semoga mobil ini sesuai dengan kebutuhan kalian. Terima kasih sudah menonton dan jaga kesehatan kalian ya. Jaga jarak, jangan lupa pakai masker, dan semoga kita bisa lewati semua ini dengan sehat walafiat. Oke? Salam sehat dari kita di sini.